Halo, perkenalkan nama saya Renata Priscilla Hardi dari kelas fase C lanjut kreatif. Halo, nama saya Revaldo Tigor, saya dari fase C kritis. Halo, nama saya Maria Rizkania Putri Baskoro dari kelas fase C kritis. Halo, nama saya Devano Nathaniel, saya dari kelas fase C cekatan. Halo, nama saya Eugenia Kalisa, saya dari fase C kritis. Mungkin kegiatan sehari-hari di sekolah atau pelajaran yang kesulitan. Biasanya ngobrolin masalah sama hambatan di sekolah. Yang saya obrolin itu tentang kegiatan di sekolah. Tentang kegiatan sekolah, pelajaran, habis itu nilai ulangan. Yang diobrolin tentang nilai dan masalah di sekolah. Nasihatnya atau ngobrol-ngobrol barengnya. Kasih sayang saya. Kasih sayang. Masakan mami sama ombrella mami. Sayangin. Oh, sayang kami. Semoga sehat selalu, bahagia terus. Terima kasih juga udah selalu dampingin selama ini. Sehat selalu kan. Semoga ibu selalu sehat. Makasih udah ngurusin aku dari kecil. Semoga mami sehat selalu dan selalu sabar. Semoga sehat dan panjang umur. Halo, perkenalkan nama saya Wikdianto, saya orang tua dari Renata Priscilla Hardi, kelas fase C kreatif. Halo semuanya, saya mamanya dari Revaldo Tigor, kelas fase C kritis. Hai, saya mamanya Krista dari fase C kritis. Perkenalkan nama saya Nova Angelina, saya adalah orang tua dari Ananda Devano Nathaniel dari fase C lanjut cekatan. Halo, nama saya Francisca Ari, saya orang tua dari Eugenia Kaluso dari kelas fase C kritis. Saya paling senang itu kalau anak-anak sedang bercanda. Pasti saya tersenyum kalau saya gitu. Jadi dengan katanya itu dia sering bercanda, terus sering juga ngisengin saya. Biasanya sih Tigor selalu membuat candaan yang ringan untuk membuat saya dan papanya tertawa. Apalagi di saat sedang capek pulang dari kerja, pasti ada aja yang dibuat bercanda. Yang biasanya dilakukan anak saya Kriska untuk membuat saya tersenyum yaitu dia sering membantu pekerjaan rumah dengan menyapu lantai, membersihkan tempat tidur, mencuci piring, dan jika saya lelah atau capek, dia menawarkan diri untuk memijat. Biasanya itu Devano suka melakukan apa yang saya suruh, misalnya kamu harus melakukan ini, harus rajin belajar. Biasanya dengan melakukan itu dia tahu bahwasanya saya bahagia dengan yang dia lakukan. Kalau Kalisa itu sering masakin saya mie instan. Jadi kadang-kadang saya kalau malam itu sering ngomong kayak gini, Mama pengen deh masak Indomie, tapi males masaknya. Terus tiba-tiba dia nanya, Mama mau mie goreng apa mie rebus? Tiba-tiba dia masakin saya. Jadi ibu rumah tangga rasanya up and down ya. Kadang senang kalau segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Tapi kalau misalnya ada yang sakit, ada sesuatu masalah, ya pasti kita sedih gitu. Cuma selama ini sih cukup senang dan bahagia jadi rumah. Sebenarnya merasa senang, bangga bisa selalu ada untuk anak karena full di rumah untuk menemani, merawat, membesarkan Tigor.
saya merasa bahagia dan senang ya selama dapat menjadi ibu rumah tangga untuk merawat dan mendidik anak-anak saya. Kebetulan saya mempunyai anak 2, Kriska dan Mikael. Walaupun capek, tapi saat melihat mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang sehat, rasa capek itu hilang dan saya sangat bahagia memiliki mereka. Rasanya campur aduk ya. Kadang ada rasa bahagia, ada marahnya juga, terus ada juga rasa bersyukur ya, karena sebagai ibu rumah tangga yang tidak bekerja itu saya bisa mendampingi anak saya setiap hari, setiap saat dari proses tumbuh kembang mereka. Yang pasti bahagia ya. Pastinya repot iya, karena kan saya juga kerja, jadi saya harus ngatur semuanya, harus bagi waktu dengan kerjaan rumah, dengan kerjaan kantor, sama ngurus anak. Yang pastinya ya capek, pusing, itu udah pasti, tapi yang pasti saya bahagia, saya bisa ngurusin semua kebutuhan anak saya. Sebenarnya kalau dibilang yang belum tercapai sih, selama ini sudah cukup, cuman saya sebagai mamanya ingin sekali rasanya memperkenalkan dunia luar. Contohnya ke tempat yang belum pernah dia datangin untuk tahu bagaimana sih dunia luar itu selain di tempat dia tinggal gitu. Keinginan saya untuk mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Saya dapat mendampingi mereka untuk terus selalu bersemangat dalam belajar agar mereka kelak menjadi anak-anak yang pintar. Sejauh ini apa yang saya harapkan untuk anak saya itu sudah hampir semuanya tercapai. Jadi mungkin kalau untuk apa yang akan saya lakukan ya mungkin memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin selama ini ada. Yang pasti saya pengen nyebalin dia sampai setinggi-tingginya. Saya juga pengen ngeluangin waktu untuk saat ini lebih banyak untuk anak saya, karena kan mumpung dia masih anak-anak. Karena ketika dia udah dewasa pasti dia nanti punya waktu sendiri sama orang lain, jadi agak sedikit waktunya berkurang buat saya pasti. Harapan saya agar Renata bisa terus sehat, bahagia, tercapai semua cita-citanya sesuai dengan passionnya dia. Studinya lancar sampai nanti bisa menjadi anak yang berguna. Harapan saya sebagai mamanya hanya ingin menemaninya, merawat, membesarkannya dengan baik, sehingga nanti di saat dia sudah besar, dia bisa mewujudkan cita-citanya untuk membanggakan keluarganya. Itu sih yang penting. Saya berharap anak saya itu menjadi anak yang baik, anak yang bisa mengerti orang tua, terus anak yang rajin untuk belajar dan sekolah. Jadi seperti pada umumnya orang tua, saya menginginkan anak saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau saya pengen anak saya yang pertama jadi anak yang takut akan Tuhan. Saya juga pengen anak saya bahagia pastinya. Terus saya juga pengen anak saya itu mendapatkan berkat dari Tuhan dan bisa membagi berkat itu lagi kepada orang lain di sekitar dia.